Setelah mendapat informasi, jajaran Reskoba Polres Jember menggerebek rumah Muhammad Ridho di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Saat digerebek, residivis kasus narkoba ini tengah berada di kandang ayam belakang rumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan paket pengiriman barang dengan tujuan Bali. Saat dibuka, petugas menemukan sabu seberat 11 gram disembunyikan dalam boneka mainan. Kepada polisi, Muhammad Ridho mengaku barang haram ini merupakan pesanan koleganya yang hendak dikirim melalui jasa ekspedisi. Bersama barang bukti, pelaku diamankan ke Mapolres Jember guna penyelidikan lebih lanjut. Dilakukan penggeledahan terhadap kotak tersebut, yaitu kotak kardus. Ternyata di situ ada beberapa macam barang di hadapan keluarganya maupun perangkat desa atau Pak RT yang ada di sana, disaksikan oleh mereka. Itu ditemukan ada beberapa barang, salah satunya adalah sarung, kemudian boneka, sehingga di situ ditemukan barang bukti berupa beberapa kuit sabu, ya, narkotika golongan satu jenis sabu, total berat sekitar 11 gram. Polisi terus mengembangkan kasus tersebut guna membongkar jaringan narkoba yang lebih besar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah lapak bensin eceran sekaligus tambal ban di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar usai ditabrak taksi ugal-ugalan. Sejumlah warga dan pengendara yang berada di lokasi tersebut panik karena api semakin membesar dan menyambar sebuah pohon. Api kian membesar karena ada tumpahan bensin eceran. Selain menabrak lapak bensin eceran dan tambal ban, taksi ini juga menabrak 3 unit sepeda motor yang terparkir hingga mengalami kerusakan parah. Ironisnya, taksi tersebut bukannya berhenti, namun justru kabur meninggalkan lapak bensin yang terbakar. Api yang berkobar hebat akhirnya berhasil dipadamkan warga dengan peralatan sederhana. Taksinya kali nih. Oh. Ya udah tuh begitu nabrak dia. Nabrak apa, Bu? Itu tempat apa? No, Bensin eceran. Iya, bensin eceran. Terus langsung lari ke taksinya tadi, Bu. Taksinya langsung lari tadi. Usai kejadian, pengemudi taksi yang sempat melarikan diri ke arah stasiun Tanah Abang berhasil ditangkap warga di sekitaran stasiun Tanah Abang dan diserahkan ke polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi mengonfirmasi Fahri Albar positif mengonsumsi 3 jenis narkotika, yakni sabu, kokain, dan ganja. Dari hasil penggeledahan minggu lalu di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, polisi menemukan 2 paket sabu seberat 0,65 gram, 1 paket ganja 1,11 gram, 2 linting ganja 0,94 gram, dan 1 botol kaca berisi kokain 3,96 gram. Polisi juga mengamankan 27 butir pil alprazolam, 4 buah cangklong bekas pakai, alat hisap sabu atau bong, hingga korek modifikasi. Motif aktor berusia 43 tahun itu mengonsumsi narkoba diketahui untuk menenangkan pikiran dan sedang banyak masalah pekerjaan. Hingga kini polisi masih mendalami asal-usul narkoba tersebut. Asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Kemungkinan setelah terkena hukuman di masa lalu pun yang bersangkutan masih membuat. Yang ditemui di rumah hanya saudara FA, dan menurut pengakuan dari saudara FA, barang-barang bukti ini digunakan seorang diri oleh yang bersangkutan. Atas hukumannya, Fahri Albar terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahbayudi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat digerebek istri sah bersama warga dan polisi saat diduga selingkuh di sebuah tempat kos di Jalan Sudirman, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Warga mendapati anggota KPU berinisial FID berusia 38 tahun tengah bersama wanita berinisial KR 34 tahun. Setelah sebelumnya istri sah, FID membuat laporan resmi ke polisi. Berdasar penyelidikan, pasangan tidak sah ini mengakui perbuatan zina yang mereka lakukan kepada polisi. Akibat perbuatannya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang perzinahan dengan ancaman 9 bulan penjara. Tersangka ada 2 orang, yang pertama inisial FID dan 1 KR. Nah, benar salah satu dari tersangka tersebut sebagai profesi komisioner
KPU di Kabupaten Nias Barat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan. Dua orang pria tak dikenal ini langsung diusir paksa oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas kepolisian yang melerai keributan sempat kewalahan karena massa yang terus bertambah. Kedua pria ini diduga akan membuat kegaduhan saat proses sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. 3 orang lainnya yang juga dicurigai mendapat perlakuan yang sama hingga kelima pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menduga orang-orang tak dikenal itu merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Jadi ini adalah kasus politik yang dipaksakan, yang terbukti bahwa banyak yang punya kepentingan sehingga harus membayar pendemo, harus membayar massa atau orang-orang yang mohon maaf tidak mengerti apa persidangan ini juga pun tidak mengerti. Mereka memakai baju, mencetak baju, yang artinya apa? Bahwa ada yang punya kepentingan terhadap kasus ini. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sidang kali ini masih mengagendakan mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta Pusat, Ranitsun Sanjaya, iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita 2 buah kapal mewah milik salah satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi kasus vonis lepas 3 perusahaan minyak goreng di Pengadilan Tipikor berinisial AR 17 April 2025 lalu. 2 buah kapal mewah tersebut terparkir di dermaga Marin pada Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley Davidson. Sementara itu, dalam penggeledahan di kediaman tersangka Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, penyidik Kejaksaan Agung mengamankan koper berisi uang pecahan dolar Amerika senilai 5,5 miliar rupiah. Sebelumnya, penyidik Jampidum juga telah melakukan penyitaan mobil-mobil mewah dan menetapkan 8 tersangka dalam kasus vonis lepas minyak goreng. Mereka yang ditetapkan tersangka yaitu 4 orang hakim, 1 panitera, 2 pengacara, dan Social Security Legal Wilmar Group. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.